Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin memasuki hari kedua bulan suci Ramadan dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah Haji Qalbu di bulan Ramadan rahimakumullah, hari ini akan melanjutkan yang meneruskan terhadap mengapa orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya urusan makan maka cenderung untuk menabrak dan tidak ingin memperhitungkan kembali haram dan subhat apa yang ia makan. Nah, karena itu mari kita lanjutkan para jamaah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nallahu bihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta fa bayyin lana awwala hukmal haram was subhat wa haddahuma. Kalau begitu Syekh Imam Ghazali tolong terangkan kepada kaya, jelaskan kepada kami semua langkah awal tentang hukum yang menyangkut haram dan subhat, dan definisi kedua apa itu haram dan apa itu subhat. Nah, menyangkut ini kemudian di dalam buku ini, karena buku ini kan dialog antara guru dan murid, beliau bicara dengan muridnya, tanya jawab, kemudian menulis, ditulis, kemudian jadilah kitab ini. Maka beliau mengatakan, fa'aqulu la'amru ma laqad asba'nal qawla fihi fi asral mu'amalatiddin wa dzakarna lahu kitaban mufradan fi kitabil ihya. Dia menyatakan, oh ya, murid saya tentang subhat, tentang haram sudah saya bahas. Kitabnya adalah Asrarul Muhammalatin. Bacalah kira-kira gitu. Dan juga ada satu bab mengenai ini di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan seperti itu. Tetapi, nah, beliau mengatakan lakinna nusiru ila kalimatul mufradin bihaitsu tasilu ila fahmi dha'ibil mubtadi. Ya deh, saya tulis selintas deh mengenai halal dan haram di kitab ini untuk apa? Id maksudah hadal kitab iyan tafi'a bihil mubtadi fil ibadah wa yu'inut talib. Oke, saya terangkan lagi di dalam kitab ini kira-kira bunyi dari Imam Ghazali agar para pemula, ya, id maksud hadal kita ayyan fil mubtadi, para pemula ini bisa mengerti, ya, fil ibadah, dan dia adalah mengikuti ibadah yang baik, wa yu'inut talab, dan cara untuk membantu para pelajar yang masih akan mendekatkan diri pada Allah. Kemudian ditukil sedikit beberapa tulisan beliau di dalam dua kitab tadi, Asrarul Mu'amalatin dan tidak Ihya Ulumuddin. Nah, beliau akhirnya menerangkan begini. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat, kullu ma tayaqanta kainahu milkan lil ghairi manhiyan anhu fi syar'i fa huwa haramun mahdud. Kullu ma tayaqanta kaunahu milkan, setiap
sesuatu yang engkau yakin keadaannya sebagai milik li ghairi minha, milik itu bukan dari yang berhak, ya, fi syar'i, dan itu dilarang oleh syariat, fahuwa haramun mahdud, dan itu jelas sesuatu haram yang murni. Jadi contohnya ada uang di dalam masuk ke rekening kita, jelas kita tahu itu bukan uang kita, maka kita tidak boleh mengatakan itu uang kita, karena itu bukan uang kita, dan itu adalah uang yang kesasar dalam mentransfer atau uangnya bank yang salah memasukkan. Jadi jangan langsung digunakan, karena kita tidak tahu, ini jelas itu uang bukan kita punya, tapi orang lain kok kita ambil. Nah, itu haram, karena kita yakin itu bukan uang kita. Nah, sekarang ini banyak orang, oh ini rezeki nomplok ini. Nah, ini orang tidak hati-hati bahwa itu dianggap rezeki, padahal itu tidak, padahal itu haram. Itu definisi tentang haram. Selanjutnya, wa amma idza lam yakul laka yakinun bidzalik walakin yakhlibu ala dzannika anna kadzalika fa huwa subhah. Adapun apabila tidak ada pada dirimu suatu keyakinan tentang itu, yakinan bidzalik, saya nggak yakin ini uangnya siapa, katakan menemu, ya, nemu di terminal katakan, bukan nemu itu pada orang yang mau nyari, cari terus, ya. Nah, sampai jam tertentu tidak ada yang ngambil juga. Nah, walakin yakhlibu ala dzalika, akan tetapi mendominasi persangkaan membuat bahwa sesuatu itu demikian milik orang yang terlarang, annahu kadzalika subhah, maka sesuatu itu adalah yang subhat. Mau dikembalikan kepada siapa, tidak ada pemiliknya, itu subhat. Padahal pemiliknya nyari kadung, naik bisnya sudah nyampe mana, Cirebon, mau balik tidak mungkin, mau nelpon siapa, maka ini subhat. Nah, ini hati-hati ya kalau kita mendapatkan sesuatu itu, karena ini akan mempengaruhi tingkat ibadah kita. Kalau yang haram kita ambil, ibadah yang wajib males. Kalau yang subhat kita ambil, ibadah-ibadah sunatnya juga akan malas. Ya, ini dua definisi sudah kita dengarkan. Wa qala akhruna, ada pendapat yang lain, balil haramul maqduma yakunu bi ilmun aw ghalibun dhanni, bahwa hukum haram yang murni adalah sesuatu keberadaannya diketahui atau didominasi oleh persangkaan. Masa orang itu koruptor ke rumah saya membawa uang sakgebok. Karena sudah jelas orangnya itu adalah koruptor. Ya, jangan-jangan dia akan tanda petik mencucikan uangnya dengan sedekah, pura-pura sedekah, tapi kita tahu itu adalah uang yang diambil dengan tidak benar, dan itu kita yakin terhadap orang itu yang sukanya mengambil orang lain, mengambil hak orang lain atau uangnya negara. Maka li'anna ghalabatad dhanni minna taslim majril ilmi fi kasrin minal ahkam, karena sesungguhnya dominasi persangkaan kuat itu menurut pendapat kami menempati posisi yang sejajar dengan mengetahui. Jadi gini, jadi kalau orang sudah dzannya kuat, itu sama dengan mengetahui. Walaupun kita tidak yakin gimana cara korupsinya, ngambilnya gimana, kita kan tidak tahu. Tapi kita yakin orang itu suka mengambil hak orang lain. Maka dengan demikian Imam Ghazali mengatakan, li'anna ghalabadz dhanni minna tajrim majrul ilmi fi kathirin minal ahkam, itu sama saja hukumnya mengetahui terhadap apa yang dia dzankan secara kuat, dan inilah yang disebut dengan haram murni.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua izin para guru, para ulama, kalau dibantu itu ditanya, ini uang siapa? Oh, ini uang dari saya pribadi, gaji saya. Lah itu baru sah. Tapi kalau dana taktis, dana politis, ya jangan-jangan diambil dari yang tidak sah, tidak jelas sumbernya. Dan ini mempengaruhi terhadap ibadah-ibadah kita. Fama idza tasawwat amarati hatta tabqa syakal la yakunu li ahadihima tarji'u indak. Lalu adapun apabila bersetara kedua tanda itu, ini halal haram ya. Oh, ini orang ini kok gajinya sih tinggi juga, ini tokoh kok, ini pejabat memang gajinya tinggi. Ini yang dikasih ke saya itu yang mana? Lah itu imbang hingga engkau masih ragu-ragu. Ya. Hatta tabqasakkan ya, ragu-ragu la yakun ahadimat tarjung indaka, tidak ada pada salah satu dari keduanya pengunggulan menurutmu, tinggalkan. Karena ini nggak yakin. Ini uangnya siapa? Uang dari mana? Dari bapak itu atau ibu itu kok nyumbangnya banyak? Karena itu ya daripada pondoknya kecipratan yang haram dan yang syubhat, lebih baik izinkan untuk tidak menerima. Kalau bimbang betul. Fadzalika syubhat, karena ini syubhat. Ya. Yusbihu annahu halal, ada sesuatu yang tersamarkan sesuatu yang itu halal, samar. Wa yusbihu annahu haram, dan juga samar terhadap ini haram atau tidak. Fastahu amru alaika wa tabasa halhu, maka menjadi rancu bagi kita dan menjadi kabur, tidak jelas masalah ini haram atau syubhat, lebih baik untuk ditinggalkan, tidak usah diterima. Tsummal intina'u 'anil ladzi huwa haramun mahdzun khatmun wajibun wa 'anil ladzi huwa syubhatun taqwa wara' wa hadza aulal qaulaini indana. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, mencegah dari perkara yang murni haram adalah sesuatu yang wajib. Jelas haram, tinggalkan. Wa 'anil ladzi wa subhah, sedangkan perkara yang subhat, maka dengan demikian caranya adalah takwa dan waro, hati-hati. Lebih baik tidak usah diterima. Wa hadza aulal qaulain indana, dan uraian pendapat inilah lebih utama daripada pendapat tadi menurut kami. Dari menurut Imam Ghazali, kalau nggak jelas sumbangan ini dari mana, gajinya atau uang ngendet dari uangnya negara, lebih baik nggak usah deh. Lebih baik apa adanya, pondoknya sederhana, tempat ibadahnya sederhana, sanitasinya sederhana, daripada disumbang dari yang haram dan yang syubhat. Oke, Bapak sekalian sudah tahu ya definisi syubhat dan definisi tentang haram. Sekarang gini, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab, fa in kala, kalau dikatakan, fa in kila, kalau dikatakan, fa ma taqulu fi qabulil jawaizis salatin fi hadzal zaman. Bagaimana wahai Imam Ghazali pendapatmu terhadap masalah yang banyak penguasa memberikan hadiah di zaman sekarang? Nah, maaf ya, sekarang itu al nyogok utawi nyogok itu andisi utawi dhisik udah ada. Jadi zaman zaman Imam Ghazali itu laknatullah ala roksi wal murtasi itu sudah ada. Nyogok menyogok itu sudah ada. Ini bagaimana kalau penguasa pemerintah sukanya memberi? Nah, maka kan berkan ini uang gaji atau uang APBN atau uang pemilik modal, kan tidak jelas. Nah, ini maaf ya kalau ini saya mengkaji ini karena ini pas topiknya ini. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, fa'lam annal ulama ikhtilafu fihi faqala qaumun kullu ma la yutayaqonu annahu haramun falu akhu. Sebagian orang mengatakan
ini hadiah yang diberikan oleh penguasa pemerintah yang bukan karena gaji pribadinya, itu haram. Maka bagi orang itu tinggalkan. Tapi kalau itu hadiahnya uang pribadi, itu menjadi sah, maka bagi orang itu boleh, falahu akhdhu, maka boleh untuk mengambil. Jadi intinya itu aja. Kalau uang pribadi boleh. Tapi kalau uang APBN memang programnya, itu berarti bukan hadiah. Tapi kalau hadiahnya karena pemberian pemilik modal, maka ini menjadi haram. Wa qala akharun, dan ada pendapat yang lain, la yahilu ay yakhudha ma la yutahaqqaqu annahu halal. Tidak halal orang itu mengambil hadiah yang tidak bisa dipastikan bahwa hadiah itu halal. Ini jelas yang dampingi pengusaha itu aja. Maaf, yang sukanya mengambil hak negara, tapi dilindungi oleh negara. Setiap keliling yang dampingi kok itu. Nah, dari situ kok membagi-bagi. Maka dengan demikian ini jelas haramnya. Maka dengan demikian itu dipastikan bahwa hadiah itu halal, ya. Tidak halal orang itu mengambil karena tidak tahu ini halal atau tidak. Itulah li'annal akhlaba fi hadzal 'ashr, karena mayoritas di masa sekarang ini para penguasa melakukan seperti itu. Astagfirullahaladzim, saya mohon maaf. Para penguasa sekarang itu banyak yang ngambil yang haram menurut Imam Ghazali. Ala amwalis salatin haramun, dan dari apa? Dari harta para penguasa itu yang haram juga. Fal halalu fi aidihim makdumun aw azizun, maka dengan halal di tangan mereka itu tidak ada atau jarang sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini maaf, mau pilkada mau pemilu ya, kalau ada incumbent bagi-bagi itu ditanya ini uang gajinya, uang usahanya, atau uang APBD APBN-nya, atau ini dari maaf botohnya. Kadang-kadang bupati kepala daerah kan ada botohnya. Nah, kalau botohnya ini jelas haram, tidak boleh. Hati-hati, daripada kita ibadah kita menjadi males-malesan, nah lebih baik kita nggak usah terima deh. Nah, wa qala qaum, ada sekelompok ulama yang mengatakan lain, inna silatas salatin takhillu lil ghina wal faqiru idza lam yatahaqqaq annahu haram wa inna matabi'atu alal mu'min. Sesungguhnya berbagai tali asih itu dihalalkan bagi orang kaya dan orang miskin apabila tidak terbukti bahwa pemberinya itu adalah haram. Jadi kalau yang jelas bahwa beliau memang kaya raya, tidak ada maksud untuk nyogok, karena beliau juga bukan caleg, bukan bupati, bukan calon gubernur, nah itu halal. Baik fakir atau miskin, yang kaya boleh ngambil, pemberian itu adalah boleh diambil kalau jelas itu adalah jelas-jelas kita bukan haram. Wa inna matabi'un al-mu'ti, dan konsekuensi tanggung itu atas pemberi. Kita yakin itu halal, tapi nggak tahu pemberinya apakah itu dari money laundering yang sekarang lagi rame, ya itu urusan pemberi. Kalau kita meyakini orang itu baik, tapi Bapak Ibu sekalian jangan merasa, oh saya yakin orang itu baik, tapi hati kecilnya mengatakan orang itu tidak baik. Nah, ini kadang-kadang kan mengatakan seperti itu. Padahal jelas tidak baik, tapi mengakui hatinya itu diyakinkan karena tergiur dengan segepok uang itu. Nah, ini banyak yang terjadi seperti sekarang ya Bapak sekalian, apalagi ini situasi menjelang pemilu ya. Jadi dengan hati-hati. Jadi maaf, yang NPWP hati-hati, nomor piro wani piro hati-hati ya.
uangnya 100.000, tapi kalau ada di dalam darah kita itu mengalir yang haram, ya udah, ya berat, mohon ampun lah, istighfar lah kalau sudah seperti itu. Nah sekarang sebagian lain mengatakan begini, apakah boleh menerima selama itu halal? Boleh, siapapun yang diberi, yang kaya atau yang miskin, khususnya yang miskin. Karena itu apa? Qalu li annan nabiy qabila hadiyatan muqawqisin malikin Iskandariyah faktasara wastaqrada minal yahudi ma'a qaulillahi subhanahu akuluna lisuh. Karena Rasulullah sendiri tidak pernah mendapatkan hadiah dari Al-Muqawqis, Raja Iskandariyah Mesir Koptik, dan beliau pernah berhutang kepada orang Yahudi, dan ada firman Allah, mereka banyak memakan yang haram. Artinya Rasulullah pernah punya hutang harus dibayar, juga pernah mendapatkan hadiah. Nah, hal serupa ya Bapak Ibu sekalian juga pernah diterima hadiah-hadiah itu, diantaranya adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar wa ghairuhum, ya Abu Hurairah, ya ridwanullah alaihim ajma'in, semoga Allah meridhoi terhadap beliau-beliau yang pernah mendapatkan hadiah. Artinya hadiah boleh kalau tidak ada vested interest, dan yang kedua jelas yang diberikan itu dari harta yang apa? Harta yang halal. Kalau kita yakin yang kuat di dalam diri kita mereka itu adalah tidak benar dan uangnya dari tanda petik ngambil sono ngambil sini, maka dengan demikian lebih baik menurut Imam Ghazali untuk ditinggalkan saja, itu lebih baik dan lebih hati-hati. Wa qala akharun, dan ada pendapat yang lain mengatakan begini, la yahillu min amwalihim syai'un li ghanin wala li fakirin idhum mausumuna bidzulmi. Tidak halal sesuatu pun dari harta-harta para pengusaha bagi orang kaya, dan tidak halal juga bagi orang fakir. Idhum mausuhum bidzulmin, karena mereka kerap kali dicap zalim. Kalau pemimpinnya zalim, sering menyakiti, dia memberi itu pasti ada vested interestnya, biar nggak diprotes, biar tidak didemonstrasi. Udahlah saya kasih tanda petik sumbangan ke daerah itu, waktu kunker memberikan sumbangan ini sumbangan itu, ini haram menurut Imam Ghazali, karena dia jelas zalimnya sebetulnya. Jelas zalimnya, ini kan nyogok dengan kekuasaan. Ini namanya trading of influence, perdagangan dengan kekuasaan. Dan ini blueberry, dan ini fraud di dalam sistem pengelolaan keuangan negara, itu fraud. Maaf, saya dulu kan BPK, jadi jelas ini motivasinya. Wal ghaliba ala malihim sukhta wal haram, dan mayoritas harta mereka merupakan penghasilan dari yang haram, jelas haramnya. Gajinya tapi bagi sono, bagi sini, sono sini, dari mana? Nah, jelas kok orangnya zalim, bagi-bagi, padahal ini dalam rangka tidak diprotes kan? Wal hukmu lil ghalibi fal jazamul istinab, dan hukum itu berlaku untuk mayoritas, maka setermestikannya kamu harus menjauhi. Bapak Ibu sekalian, wa qala akharun malayu tayaqqanu annahu haramun fa huwa halalul fakir dunalil ghani. Ulama alim mengatakan sesuatu yang tidak diyakini bahwa sesuatu dari penguasa itu haram, maka itu boleh. Nah, bagi orang miskin, tapi orang fakir kalau enggak gitu kan enggak makan. Ya, akhirnya program BLT kan boleh. Apalagi programnya APBN sah, bagi saja.
Walaupun pengusahanya waktu datang membawa nyumbang, padahal itu uangnya APBN itu boleh. Ya Bapak Ibu sekalian, tetapi khusus untuk orang yang miskin. Tapi bagi orang yang kaya tidak diperkenankan. Satu lagi, wala kharaja 'alal fakir ay yakhudha min awwal sultani li'annaha in kanat milkal sultan fa aqtal fakir falahu akhdhuhu bila raibin. Dan tidak, balik lagi satu paragraf di atas, illa ayya'lamal fakiru anna dzalika ainul ghasab falaisu lahu ayyakhudhahu illa liyaruddahu ala malikihi. Kecuali apabila fakir itu mengetahui bahwa hartanya yang pemberi itu meskipun penguasa itu dari hasil ghasab. Ghasab itu tidak sah. Programnya lain dipindahkan, itu tidak sah, itu ghasab. Maka dengan demikian falaisalahu, maka kepada mereka itu tidak boleh mengambil ayyakhadhu illa liyaruddu ala maliki, kecuali untuk ia kembalikan kepada benda itu kepada pemiliknya. Kira-kira berani enggak ya Bapak sekalian, ada rakyat dikasih hadiah oleh penguasa, tahu jelas penguasanya itu adalah korup, kemudian Pak saya nggak mau deh, ini saya kembalikan, langsung ditangkap ya kira-kira gitu ya sama si aparat keamanan. Kamu mengecek pimpinan ya, kamu mengecek pemerintah ya. Nah pendek kata, misi dari ngaji tentang haram dan suap itu adalah kita harus warok wa taqwa. Kita takwa, hati-hati terhadap pemberian. Demikian, terima kasih. Semoga Allah meridhoi, memberkahi terhadap kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita Allah di hari kedua Ramadan ini tercurahkan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alfa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.